Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas kembali tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin akan saya lanjutkan yaitu perencanaan usaha perakitan jaringan komputer. Kalian bisa terapkan ini di warnet, di kafe, di toko, di kos-kosan, dan segala macam. Apalagi sekarang ini adalah zaman teknologi. Untuk penilaian, semakin kalian rumit, semakin kalian bisa dipahami atau mudah dimengerti perencanaannya, nilainya semakin bagus. Mengapa? Yang namanya membuat jaringan itu tidak mudah seperti kalian bikin telur goreng atau sebagainya. Karena yang namanya jaringan pasti ada pengamanan, lalu ada perapian kabel, ada kemudian maintain yang mudah untuk dikerjakan atau direncanakan. Kemarin gambar ini yang kemarin ada di video saya, ini adalah usaha jaringan komputer di warnet. Ini yang paling gampang yang warnet. Sebenarnya saya mau jelaskan yang toko, tetapi kalau mungkin besok atau kapan saya akan jelaskan untuk jaringan toko. Kalau tokonya satu, tapi ada punya cabang 5 bagaimana? Saya akan jelaskan. Tapi untuk rencananya ini saya akan menjelaskan yang ini dulu, yang usaha warnet dulu. Tapi kalau kalian ada yang bisa merencanakan usaha jaringan komputer di toko dengan beberapa toko, contohnya Indomaret atau Alfamaret, itu saya akan kasih nilai paling bagus, bahkan kita kasih nilai 100. Ingat ya, kalau yang bisa membuat jaringan toko, skema jaringan toko dan pengeluaran dan biayanya saya kasih nilai 100. Ya. Kalau yang familiar itu warnet. Familiar itu warnet karena yang paling gampang. Oke. Kita lihat dulu, di sini ada modem. Modem kemarin larinya ke mikrotik, ke hub, baru ke PC. Sudah saya jelaskan, tugasnya mikrotik di sini adalah membagi bandwidth supaya sama rata sama rasa. Tidak ada yang mendapat bandwidth paling tinggi. Ya. Nah, tugas kalian adalah seperti ini. Cek dulu. Saya sudah bikin gambar, sudah bikin skema. Untuk membuat warnet kurang lebih ada 13 klien. Cek ya, 13 klien. Ada 13 klien. Saya buat warnetnya itu adalah letter U. Lihat, ini adalah warnet gaming di mana bilik-biliknya itu menghadap ke arah operator semua, berada di luar supaya nanti kalau orang masuk dari sini bisa lihat, oh PCA lagi main apa. Mungkin bisa dijadikan turnamen PUBG atau PUBG for PC atau mainan Dota atau mainan yang lain RF. Ini bisa nih, ya. Jadi kalau ada orang masuk, kita lihat, oh ini lagi turnamen PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Di sini jadi nggak ada yang spion-spionan, nggak ada yang saling melihat. Kalau kita menggunakan warnet dengan bilik yang menghadap ke operator, biasanya warnet game. Kemudian PC 1 kabelnya akan mengarah ke, nah lihat skemanya, hub, lalu ke modem. Kalau kita lihat ini sama, dari PC 1 ke hub lalu ke mikrotik. Sorry, ini mikrotik. Ini mikrotik. Ini mikrotik. Nah ini mikrotik. Oke. Ini mikrotik, kemudian harusnya di sini ada Oke, di sini ada modem. Saya kasih di sini modem. Oke, harusnya ada kabelnya di sini modem. Oke, di sini modem, ada mikrotik, ada modem. Skemanya hampir sama dengan gambar. Kalau ini adalah penerapannya. Nah, nanti kalian akan saya suruh untuk membuat skema atau rencana topologi seperti ini. Kemudian kalian hitung kira-kira pengeluarannya berapa. Kalau ukuran warnet 4 x 6 meter, ada PC 1, kabelnya dari sini dari arah belakang ditarik ya sampai sini muter berarti ke hub. Berarti PC nomor 1 kabelnya paling panjang jelas. Nomor panjang nomor 2 adalah PC 2 dan seterusnya. Itu bisa kalian cari rencana kerjanya. Contoh seperti ini. Kalian cari kabel Belden atau kabel RJ45 ini harganya itu per 300 meter di Tokopedia sekitar
Oh, nggak ada barangnya. Sorry. Ini aja deh. Kabel Belden di Tokopedia ini juga nggak ada barangnya. Gini deh. Kabel Belden di Tokopedia itu harganya sekitar 679.000. Itu kalau kita online. Tapi yang namanya barang online itu harganya lebih murah dibandingkan barang offline. Makanya kita harus punya rencana cadangan, yaitu menaikkan harga dari harga online. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita mau merakit sebuah jaringan seperti ini, itu pasti yang ada punya namanya rencana cadangan atau uang cadangan. Jadi jangan sampai kita kekurangan uang waktu merakit komponen-komponen tersebut. Oke, yang pertama, contoh seperti ini. Saya kasih nama kebutuhan perakitan. Yang pertama, kabel RJ45. Untuk kabel RJ5 disesuaikan dengan kebutuhan. Ingat ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, saya akan kasih kebutuhannya sekitar 300 meter atau 1000 feet. Itu harganya 679 plus 10%. Berarti harganya 679 plus 10%. 746.900, berarti 747. Harganya 747.000. Itu per 300 meter. Kemudian untuk UTP seperti apa sih? Untuk UTP di Tokopedia sendiri saya kasih nama UTP CAT5. Nah, harganya di Tokopedia kita cari yang paling bagus, itu harganya biasanya satu set harganya nih kayak gini bentuknya. Harganya satu pak itu sekitar 100 ribuan. Kita cek dulu. Kita cari yang paling bagus. Ini harganya terlalu murah, 200. Nah, ini nih yang Belden. Cari yang merek Belden. Kenapa merek Belden? Itu adalah merek yang paling direkomendasikan untuk merakit jaringan komputer. Nah, ini merek Belden, isinya itu sekitar 50 pieces. Isinya sekitar 50 pieces. Jadi kalau 50 pieces itu bisa digunakan sekitar 25 komputer. Jadi satu komputer itu memerlukan 2 buah UTP. Satu untuk masuk di sini juga. Satu untuk PC dan satu untuk hub. Ya, berarti minimal 2. Kita hitung kebutuhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 kali 2, 26. Ditambah dari operator ke hub, 2, 28. Ditambah mikrotik ke hub, 2, 30. 30 ditambah dari ini, 32. Kebutuhannya adalah 32. Jadi kalau kalian ngambil yang 50 pieces, kira-kira masih cukup apa enggak? Ya, betul. Ini masih cukup, bahkan lebih. Kita gunakan untuk cadangan. Yang namanya masang UTP atau konektor itu tidak selamanya tidak semudah kamu masang masang baut. Kadang-kadang ada yang loss. Kemudian kalau rusak itu harus dipotong, diganti yang baru. Nah, next. Lalu kemudian kita lihat hub. Kita pakai yang paling bagus aja, hub router.
Kita cek hub router, jual hub router. Oke, ini yang paling murah 185.000. Jangan, kita ambil yang gigabit. Kenapa ngambil gigabit? Di sini ada spesifikasinya. Ntar di Bukalapak deh. Oke, di sini ada gigabit itu yang 16 slot. Jadi gini. Oh, ternyata nggak ada juga. Oke, ini ada. Ini ada gigabit, isinya adalah 16 slot. Dicari barangnya. Nah, kalau kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2, 16. Di penjelasan kemarin itu ada hub 5, 8, 16, 32. Cari yang tidak pas, maksudnya gini, cari yang jangan kurang dan diutamakan yang lebih. Kalau ngepas itu harus punya selisih 2 atau tambahan 2 slot yang kosong. Siapa tahu besok ada slot yang nggak bisa dipakai, itu kalian pindahkan saja. Ya, di sini harganya sekitar 785. Berarti di sini plus 10%. Oke, saya bikin anggaran sekitar 850.000. Ya. Kemudian kita router udah, sekarang mikrotik. Oke, kita cek harga mikrotik berapa. Ini yang paling penting kalau kalian usahanya warnet dan segala macam. Kita lihat mikrotik, jual mikrotik berapa yang lumayan bagus. Nah, untuk mikrotik sendiri itu harganya bervariasi, mulai dari yang 300 ribuan sampai yang bagus. Oke, kita pakai router board yang harganya lumayan 1 jutaan supaya awet. Ini punyanya siapa sih? Oh, punyanya Hex. Harganya 1.049.000. Sama, kita anggarkan 1.200.000. Barangkali nanti uangnya ada yang kurang. Oke, kemudian kita lihat perapi kabel. Untuk perapi kabel itu terserah apa aja. Perapi kabel bentuknya seperti, nah, untuk perapi kabel itu kalian bisa menggunakan ini, stack seperti ini, ya, kabel protektor seperti ini juga boleh, atau yang cuma diikat juga boleh. Sekreatif kalian, cari harganya berapa, kabel clips namanya, atau ini, kabel duct. Kalian lihat harganya berapa di online, kemudian kalian up 10% supaya kita punya rencana cadangan atau uang cadangan. Kalau seumpamanya itu kurang dan terpaksa belinya adalah offline di kota kalian, otomatis harganya pasti lebih tinggi. Ya, saya asumsikan untuk ininya aja sekitar 1 juta. 1 juta. Kemudian ada tenaga. Kira-kira untuk membuat warnet seperti itu butuh tenaga berapa hari? Ya, tenaganya berapa? Contoh saya akan kasih ini sekitar 1 juta. Nanti kalian rinci tenaganya. Kira-kira butuh berapa? Kalau saya biasanya 2 orang. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang, kemudian berapa hari? Kali berapa hari? Tenaganya itu saya pastiin aja ya, tenaga berupah per hari 200.000. Nah,
Terus kalian jumlah kira-kira habisnya itu berapa untuk buat usaha warnet ukuran 4x6 meter. Ini kelihatan. Ya. Ini kalau saya jumlah itu sekitar 4.897.000, hampir sekitar 5 juta untuk instalasi buat warnet sendiri. Nanti kalian bisa, nah, ini anggarannya adalah 4 juta. Ini kalau kalian buat sendiri ya. Ini kan proyek ikutnya 907. Nah, untuk biaya membuat warnet atau instalasi warnetnya aja, kabelnya di sini itu membutuhkan biaya sekitar 4.897.000. Oke, sorry. Ini harusnya minimal 2 kabel RJ45747 kali 1.643. Berarti estimasi biayanya adalah sekitar 5.793.400. Nah, rencana kerjanya adalah untuk kebutuhan buat seperti ini sekitar 5.700.000 untuk buat warnet yang ukurannya adalah 4x6 ya. Sekalian digambarkan skema dari atau topologi. Ini topologi saya akan kasih tulis. Topologi. Kalian langsung gambar di kertas topologi dan skemanya seperti ini. Skema pengaplikasinya secara nyata. Skema aplikasi. Seperti ini. Kalian juga gambarkan skema aplikasi seperti apa. Nanti kalau kurang jelas, kalian bisa tanya-tanya ke WA-nya saya, Japri, supaya nanti saya bisa jawab langsung. Kira-kira kalau kalian disuruh untuk membuat warnet seperti ini, kalian topologinya seperti apa, kemudian skemanya bagaimana. Oke, kalau yang belum jelas silahkan ditonton berulang video saya. Selamat pagi.